Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang bertemakan ibadah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhayati Caniago, NPM 2003040020, mata kuliah Kepramukaan. Dosen pengampu Bu Diah Kesumawati, MPD. Langsung saja kita bahas ke materinya. Pengertian ibadah. Pengertian ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu perubahan asal kata yang berbunyi al-anqiyadu atau kepatuhan dan al-qudu'ah atau ketundukan. Definisi ibadah menurut Muhammadiyah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan apa yang diperkenankan olehnya. Pembagian ibadah. Pembagian ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah khusus adalah seluruh kegiatan ibadah yang pelaksanaannya ditetapkan oleh nas atau syariat, Al-Quran dan hadis seperti taharah, bersuci, sholat, puasa, zakat, dan haji atau al-kanul Islam dan lainnya. Ibadah umum atau biasa disebut dengan ghairu mahda adalah segala sesuatu di luar ibadah khusus, ibadah khasah, yang ketentuannya ditentukan oleh syariat, sedangkan pelaksanaan kegiatannya ditentukan oleh manusia sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan manusia. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, ibadah terbagi menjadi tiga. Pertama, pelaksanaan memerlukan kegiatan fisik disertai jiwa yang tulus, ikhlas kepada Allah, misalnya sholat dan puasa. Kedua, ada pelaksanaannya seperti perbuatan mengeluarkan sesuatu harta dengan menjadi hak miliknya, diiringi dengan niat yang ikhlas semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ibadah zakat. Ketiga adalah naik haji, yakni kegiatan memerlukan kegiatan fisik dengan melakukan beberapa bentuk amalan di samping perlu mengeluarkan biaya sebagai ongkos perjalanannya, serta diniatkan untuk memenuhi panggilan Allah. Selanjutnya, ada ditinjau dari segi kepentingannya. Dari segi kepentingannya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah fardhi adalah bentuk ibadah yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melakukannya saja dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan orang lain seperti sholat dan puasa. Ada ibadah ijtimai, ialah ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang yang mengerjakan ibadah tersebut, juga mengandung aspek sosial yakni dapat dirasakan secara langsung oleh orang lain. Misalnya ibadah zakat, di mana si muzaki atau orang yang berzakat akan bersih jiwanya dari sifat kikir. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah muaqqat dan ibadah ghairu muaqqat. Ibadah muaqqat yaitu ibadah yang waktu pelaksanaannya sangat terikat oleh waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila melaksanakan di luar waktu yang ditetapkan, maka menjadi tidak sah secara hukum, bukan dianggap berdosa, misalnya sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, dan lain sebagainya. Ibadah ghairu muaqqat ialah ibadah yang waktu pelaksanaannya tidak tergantung dengan waktu-waktu tertentu, contoh bertasbih, berzikir, sedekah, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama, menyembah beribadah semata kepada Allah. Yang kedua, meniadakan kesukaran dan menyedikitkan beban. Yang ketiga, ibadah itu tanpa perantara.
Yang keempat, ikhlas merupakan sikap jiwa dalam beribadah. Jenis-jenis ibadah dalam Islam. Yang pertama ada ibadah qalbiyah, di mana ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ibadah qauliyah, yang mana ibadah ini dilakukan oleh aktivitas lisan. Yang ketiga ada ibadah amaliyah, yang mana ibadah amaliyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Yang keempat ada ibadah maliyah. Ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermakan hartanya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan tentang ibadah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bu Diah di mata kuliah kepramukaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.